Oke. Oke, welcome back guys, welcome back to our channel. Kembali lagi kayak di collab bareng lagi bersama Mbak Mega ya, manggilnya ya. Ya, Mega. Hai. Mbak Mega ini apa founder dari Crypto Babe ya. Mungkin bisa dijelaskan dulu Crypto Babe apa ya, atau ya sebelum masuk ke itu tak kenal kata saya dulu lah. Maksudnya Mbak gimana masuk ke dunia kripto pertama kali itu gimana? Oke, jadi tuh gue pertama kali masuk kripto itu tahun 2017, yaitu di mana lagi peak-peaknya cycle 2017. Jadi itu gue dengar, oh ada Bitcoin gitu. Terus gue iseng lah download wallet, terus belinya pun pakai credit card gitu. Karena kan zaman itu belum ngerti gitu exchange apa segala macam. Terus kemudian dia langsung turun lah kayak sebulan kemudian. Terus gue masih belum ngerti apa-apa, nggak ada risetnya, cuman asal beli aja. Terus gue anggap bodong lah, ini apaan nih bodong. Cuman kayak untungnya sih nggak gue jual, jadi kayak oh ya udahlah, gue delete aja itu app walletnya gitu kan. Terus fast forward kayak akhir 2018 tuh gue pindah ke Bali dari Jakarta. Jadinya waktu pindah ke Bali mulai ketemu orang-orang, terus salah satunya itu community crypto gitu. Jadi ada salah satu exchange crypto native di sini, terus foundernya orang Indonesia, terus kayak ya udah gue diajak aja meet up gitu. Padahal gue nggak ngerti apa-apa kan. Ya, terus dari situlah kayak mereka mulai ngajak community itu ngajarin gue macam-macam bahwa kayak kripto itu nggak cuma trading gitu, ada teknologi di belakangnya, diajarin lah decentralized app dan segala macam. Jadinya sejak itu gue mulai belajar dan sejak itu gue baru mulai mendalami kripto seperti itu. Mantap. Nah, terus aha momennya gimana? Maksudnya Mbak berani bilang ya crypto is here to stay, is not going anywhere. Maksudnya pas kapan? Apa pas 2018 itu Mbak devote karir Mbak di industri ini sejak kapan? Belum juga sih sebenarnya. Pas itu gue mulai yang namanya dollar cost averaging, karena kayak sejak itu kan gue diajarin kalau misalnya kripto tuh nggak cuma trading doang gitu. Gue mulai mendalami lah ini, terus gue dollar cost average juga nggak terlalu gede juga, jadi kayak kalaupun itu hilang gue kayak istilahnya bodo amat lah gitu. Jadi setelah itu kan sempat crash parah banget kan 2020. Nah itu tuh gue udah sebenarnya sebelum itu gue udah lumayan deep nih, kayak landing di Compound, terus MakerDAO kayak gitu-gitu pakai collateralized debt. Nah sejak itu tuh banyak temen gue yang kayak pada nanyain gitu, yang kayak oh ini apaan sih kripto gitu. Nah baru itulah gue tercetus ide kayak gimana kalau gue ngajarin aja temen gue, daripada gue ngajarin satu-satu, gue bikin platform di mana kayak ya gue ngajarin orang banyak gitu. Jadi gitulah dimana gue kebentuk Crypto Babe, dan itu dimana gue kayak oh ya this is not going anywhere. Ya terus juga ya, ada komunitas juga kan di sana. Jadi kalau misalnya kita nggak sendiri itu ya walaupun ya kayak bubble atau apa ya, seenggaknya walaupun is not going anywhere ya kita tetap ada inilah komunitas yang saling bantu gitu ya. At least ketemu teman-teman lah ya. Di sana berarti ya di Bali ini udah kayak crypto hub kayak gitu ya, Mbak. Maksudnya kalau menurut Mbak aja nih, kita kan masih nggak tahu ya di crypto di apa kayak gimana ya. Maksudnya menurut Mbak crypto hub tuh Bali tuh udah termasuk crypto hub, maksudnya ya kayak Jakarta atau kota lain, kayaknya Bali banyak yang di sana dah. Iya. Kalau menurut gue sih untuk kripto, ya kalau di Indonesia ini di Bali sih pusatnya. Karena kayak berbagai macam faktor sih. Kayak kalau di sini kan orang nggak terlalu yang kayak kerjanya 9 to 5 gitu. Kebanyakan digital nomad lah, terus kerjanya remote. Terus lebih open aja gitu tentang ide-ide cara bikin uang gitu kan. Kayak mulai dari apa, kayak zaman dulu tuh sempat santer yang kayak dropshipping lah, e-commerce apa segala macam, dan sekarang lebih ke kripto gitu. Iya, digital nomad ya di sana ya. Kalau Mbak pernah tahu dulu ini sih apa kayak Willy Woo sama Ton Face tahu kan? Yang OG Ton Face di situ. Iya, dia tuh member di community yang aku join itu. Nah iya, dia pernah bikin show di Bali waktu itu sebelum pandemi ya, 2019.
ada conference apa namanya itu, Financial Summit. Nah itu di Bali dia bikin. Jadi idenya ya para trader tuh pada ngumpul di Bali pas acara event itu. Cuman udah nggak di Bali lagi sih, mungkin karena restriction atau kayak gimana, jadi dia pindah ke Dominican Republic apa kalau nggak salah. Jadi El ya itulah. Salvador gitu. Iya, itulah sih. Ya benar sih Mbak, maksudnya Bali mungkin untuk ke depan ya mungkin pemerintah juga belum ngelihat Bali itu potensial di kripto ya. Padahal di kripto di Bali sendiri udah ada toko kripto di sana kan ininya headquarter-nya. Kripto udah ada T-Hub, terus Indodax juga kan dia office-nya di sini. Apalagi ya kayak ini ada banyak exchange kayak apa ya, grassroots lah istilahnya, kayak orang bikin exchange terus nyari-nyari liquidity ya dari community aja gitu. Iya, benar sih. Ya kalau ya untuk sekarang ini kan kalau exchange ya mungkin ya tinggal masalah liquidity ya. Contohnya toko kripto sendiri kan pakai liquidity dari Binance kayak gitu ya. Soalnya diakuisisi sama Binance juga. Banyak Paling dia bisa cuman DEX sih, Pak. Maksudnya decentralized exchange kan. Yeah. Atau mereka kayak Near Protocol yang baru kemarin kan buat stable coin juga. Jadi ya mungkin ya bisa lah ke arah sana. Cuman kalau yang Mbak bilang tadi crypto hub tadi ya mungkin yang itu memang berdasarkan community kayak gitu ya mungkin ya. Ya, terus ada juga yang kayak di sini kayak engineer gitu-gitu iseng aja gitu. Nggak iseng juga sih, maksudnya dia niat bikin exchange-nya, cuman bahkan tanpa bantuan VC atau kayak investor gitu-gitu pun mereka kayak tetap bisa jalan gitu hanya dengan OTC itu, which is kayak menunjukkan kalau di Bali ini duit yang berputar di kripto tuh banyak gitu. Yes, benar sih. Ya itulah mungkin ya kalau kalian berminat ke Bali ya mungkin ya bisa lah ada komunitas di sana kalau memang kalian pengen full time crypto ya Pak. Mbak sendiri kan udah full time crypto nih. Ya ini sebelum kita masuk pertanyaan yang lebih teknikal lah. Maksudnya how to get into crypto atau Web3 Pak. Maksudnya ya ini kan kalau di Bali kan ada digital nomad atau kayak gimana ya. Menurut perspektif Mbak sebagai praktisi ini gimana nih? How to get into crypto sebenarnya sih paling gampang ya. Itu sebenarnya cari teman sih. Cari teman dulu yang udah jago di kripto. Itu menurut aku salah satu yang paling penting karena kayak kalau nggak di handheld itu lumayan susah kalau misalnya kita mau otodidak kayak baca-baca gitu tuh rasanya konsepnya tuh nggak masuk gitu kan ke pikiran. Jadi kalau bisa nih misalnya cari teman yang deketin lah temen yang kayak udah bla 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 kripto gitu di Instagramnya atau di mana gitu kan. Kalau enggak sih join komunitas itu juga bagus banget. Kalau misalnya nggak ada di lokal kayak misalnya di Jakarta belum ketemu, bisa cari yang kayak di Twitter atau di Discord kayak gitu banyak banget yang kayak ini khusus buat newbie gitu. Ya kayak ini sendiri kan ya sekarang ini kan kalau udah ada DAO atau apa itu kan ya Discord tuh jadi ini ya apa ibarat tempat atau hub lah atau primadona lah bagi orang untuk ya nggak cuma sekedar sharing tapi lebih benar ya Mbak tadi apa kalau ada project di Discord bisa di connect kayak gitu ya. Terus kalau marketing pun sekali juga dari sana ya kayak gitu. Nah menurut Mbak sendiri ya transisi Web 2 ke Web 3 secara marketing ya melalui Discord atau DAO ini transisinya gimana nih Pak? Transisi tergantung sih kayak kalau misalnya mereka nggak ada foothold di Web3, kayak maksudnya nggak ada anggota timnya yang benar-benar tahu gimana caranya masuk di Web3 itu lumayan susah gitu. Kayak kemarin tuh gue ada invest di NFT yang secara project, secara artwork gitu-gitu tuh bagus banget gitu kan. Cuman mereka ini marketingnya Web2 banget gitu. Jadi mereka nggak ngerti gimana caranya masuk, jadinya harganya juga nggak naik gitu. Sedangkan kayak kita udah lihat kayak Bored Ape, CryptoPunks yang kayak secara artwork kayak ya udah gambar monyet gitu, gambar pixel, cuman kayak jadinya harganya tinggi banget karena ya mereka orang-orangnya orang-orang Web3 banget gitu yang ngerti caranya gimana sih ini orang kalau interest di kripto itu cenderung memilih hype-nya seperti apa gitu. Kalau misalnya nggak ada orangnya di timnya, lumayan susah emang sih. Ya kalau Bored Ape tuh ya itu inilah apa blue chip lah. Jadi untuk di compare agak susah juga sih. Maksudnya
utility-nya kan kalau kita misal nge-hold Bored Ape atau apa kan kita dapat ya utility kayak eksklusif tiket lah kalau misal kita dapat yak ini kan kalau misal kita ya ketemu sama orang di sana kita bayar pakai bukan bayar sih utility-nya pakai Bored Ape tadi ya kayak gitu kan jadi kayak membership card gitu ya membership card lah kayak gitulah. Ya, cuman kalau yang kayak Gozali kemarin tuh ya mungkin dia ada ya project whitelist atau roadmap waktu segala macam. Kalau yang kemarin tuh ya pure ini aja sih, FOMO aja sih kalau yang ya. Kayak sesuatu apa ya itu ada elemen kayak aneh gitu loh kayak. Iya fenomenal lah ya, tapi ya wajar sih dia tuh kan dia benar yang si Mas Arnold sempat bilang di podcastnya dari Deddy Corbuzier juga sempat bilang bahwa ya dia tuh ada yang ngikutin blue chip dari Beeple dulu yang dia everydays kan ya ada lah seenggaknya dia tuh ada inilah ya, get inspired dari sana lah. Cuman itu nggak bisa sustain kan Beeple sendiri juga kan nggak ada NFT kayak BFF atau CryptoCoven atau ya banyak lah Irene DAO apa segala macam ya mungkin itu inilah berurusan ya kayak gitu ya. Beda sih. Ya, exactly. Ya, mungkin ya, itu tentang transisi dari Web 2 ke Web 3 kayak gitu ya. Nah, terus di sini Pak ya balik lagi ke masalah NFT jadi ya mungkin banyak orang yang masih ini ya skeptis atau kayak gimana ya itu wajar lah teknologi baru kita internet awal-awal pun juga kayak gitu kan. Nah, cuman untuk dijadikan portofolio NFT ini kan menurut Mbak sendiri ini enggak gimana nih kalau dijadikan untuk properti apa untuk cuman flipping doang atau kayak gimana atau gimana? Itu apa ya kayak NFT ini jatuhnya kalau aku sebagai orang aku kan bukan trader ya jadi kayak aku pertama masuk kripto pun yang pertama aku belajar itu bahwa teknologi di belakang kripto gitu yang benar-benar bagus gitu kan. Jadi aku ngelihat teknologi di belakang NFT ini kira-kira nanti ke depannya gunanya tuh apa gitu. Ya. Dan aku ngelihat kayak gunanya NFT ini bisa macam-macam banget kayak bisa jadi membership card, bisa jadi kayak tiket masuk konser, apa segala macam. Dan sekarang udah mulai ada musik NFT, game aset. Baju apa segala macam kan jadi tinggal nunggu ininya aja sih kayak cultural shift di orang-orang itu apakah sama kayak dulu kita ngelihat social media juga ngapain sih gue ngepost kayak gitu ke orang yang gak gue kenal tapi sekarang literally semua orang jadi kayak gitu kan jadi ya itu nggak bakal terjadi dalam kayak 1-2 tahun tapi kayak kedepannya aku bisa melihat kayak teknologi di belakang NFT ini bagus banget dan kalau misalnya orang bisa mengambil kesempatan itu tuh bisa jadi hal yang bakal jadi bagus lah pada intinya. Ya benar. Ya setuju sih aku culture tuh salah satu part lah kalau dalam movement kayak gitu ya. Contohnya kayak crypto culture kayak GM, Degen, ada kayak ya jadi itu yang bikin orang stay here to stay. Maksudnya komunitas saling ya padahal kita nggak kenal ya Mbak bilang tadi kan sosmed ngepost apa yang kita orang nggak kenal di awal kan kalau sekarang kan kita ngucapin good morning sama orang yang kita nggak tahu tapi ya itu orang bakal support back kayak gitu gara-gara sesimpel hal itu sih tapi ya benar yang Mbak bilang tadi community salah satu culture salah satu inilah yang bikin masa adoption Web3 kayak gitu ya mungkin ya. Ya benar banget ya. Nah ya, terus Mbak sendiri di sini jadi data analis ya, kalau nggak salah ya di. Ini baru sih kayak. Gimana? Apa? Iya baru kayak belum yang gimana banget. Iya nggak apa-apa sih. Ya, jadi itu Mbak ngelihat trennya apa kayak gimana ya gitu? Ngelihat tren. Ya jadi ngelihat kayak dari beberapa metrik, misalnya kayak dari platform-platform analytics kayak June atau Footprint itu kita bisa gitu ngambil data dari blockchain kita ngelihat metrik yang sesuai terus kita ngelihat lah kayak ini kira-kira ke depannya sustainable nggak kalau misalnya kayak gini atau kayak
gue sekarang masuk, gue kudu exit dalam 2 minggu lagi gitu. Jadi kayak menurut gue suka jadi data analis tuh karena itu. Jadi gue tahu apa informasinya tuh semuanya dari data gitu, nggak dari kayak misalnya influencer atau kayak marketing gitu. Jadi purely kayak gue ngelihat orang behavior-nya kayak gimana terhadap produk itu atau kayak token itu gitu. Ya, kalau big data beda lagi ya, maksudnya cara analisnya. Maksudnya sama sih kayak kalau big data kan gitu. bisa macam-macam banget gitu. Salah satunya data di blockchain. Nah, kalau misalnya di data analytics khusus on-chain, ya kita ngelihat di data yang kita mau ngelihat di blockchain mana gitu. Misalnya Ethereum itu kayak trading NFT ada sendiri gitu. Okay. Terus dilihat di smart contract-nya, transaksinya kayak gimana. Ya, benar sih. Ya, itulah kalau misal guys, kalau kalian tertarik jadi data analis bisa langsung reach out ke Pak Bega ya, seperti itu ya Pak. Nah terus NFT sendiri bakal decoupling nggak dari kripto? Soalnya kan market NFT sendiri seperti kita ketahui nggak liquid, terus sesuai hype. Sekarang aja hype-nya mulai agak berkurang ya. Mungkin blue chip tetap ada ya, soalnya ada community-nya juga. Cuman bakal decoupling nggak NFT-nya sama kripto? Maksudnya kalau Bitcoin mungkin bisa lah apa dia decoupling. Cuman kalau NFT sendiri bakal decoupling nggak? Menurut aku sih bakal selalu intertwine sih kayak teknologi di belakangnya ya. Kalau misalnya PFP kan kita ada macam-macam nih, NFT nggak cuma PFP doang. Kalau misalnya PFP mungkin bisa decoupling dari crypto atau Web3 gitu. Tapi kalau misalnya teknologinya NFT sendiri karena ya itu awalnya dari blockchain juga, ya menurut aku sih bakal terus bareng sama crypto dan Web3. Sebagai kayak membership card atau sebagai cara misalnya kayak sekarang kan kita bisa nih udah bisa login kayak di website kayak mirror.xyz, kita udah bisa login pakai wallet gitu kan. Wallet terus dari wallet kita udah bisa dikasih nama, terus bisa dikasih PFP-nya dari NFT gitu-gitu kan. Jadi menurut aku itu bakal susah banget kalau misalnya mau decoupling seluruhnya. Paling ya kayak beberapa part dari NFT industri aja. Ya mungkin ya untuk short term mungkin ya belum bisa decoupling. Mungkin pas long term mungkin kalau misal dia udah ada niche marketnya tersendiri NFT mungkin bisa kayak gitu ya Mbak. Ya, gitu sih. Ya itu nature dari teknologi sih. Jadi ya tinggal nunggu waktu aja kayak gitu. Nah sempat Mbak nyebut ya XYZ atau ya Mbak tahu INS kan? Mbak di sini juga ada INS kayak gitu ya. Ethereum domain kayak gitu. Nah menurut Mbak di sini INS ini benar-benar soft dari Web3 itu sendiri atau enggak? Ya soalnya ya INS ini kan bentukannya sama kayak app di Twitter itu kan, atau app di Instagram kayak gitu kan. Ya, username. Ibarat domain kayak gitu. Jadi ya banyak pros and cons-nya sendiri sih. Menurut Mbak di sini INS sendiri gimana nih ke depannya? Kalau sekarang kan INS tuh spesifik ke Ethereum aja ya, sedangkan blockchain tuh ada banyak banget gitu. Dan kayak aku sebagai kayak orang yang percaya banget Bitcoin gitu bakal jadi kayak P2P payment, itu ya nantinya bakal ada INS buat kayak misalnya Bitcoin atau kayak di blockchain lain gitu, atau kayak semuanya bakal ada INS yang satu gitu kan jatuhnya kayak di Web3. Nah, pros and cons-nya sendiri sih kalau menurut aku prosesnya jelas lebih gampang gitu daripada kayak kita harus ngeliatin numerical alphabetical value-nya wallet gitu kan, kayak bener-bener kayak harus dicekin satu-satu gitu kan. Nah, kalau misalnya udah ada INS tuh kayak gampang gitu, kayak paling kayak kalau misalnya ada typo dikit gitu bakal kelihatan gitu. Kalau misalnya dari wallet address yang sebelumnya kan nggak bisa gitu, bakal susah banget. Kalau misalnya cons-nya itu lebih ke security sih, karena kayak aku udah tahu beberapa kasus di mana kayak kalau misalnya orang punya INS itu kan gampang di look up nih, kayak di terscan atau kayak di apalah blockchain segala macam, itu bisa dilihat gitu aset orang seberapa banyak gitu. Kalau misalnya orang ngepusatin semua asetnya di INS NIM-nya itu kan jelas orang kayak
dia ada kayak $500.000 nih, kayak lumayan empuk gitu kan. Benar. Jadi kayak ini udah ada beberapa kasus yang kayak orang punya INS, terus dia di reach out, apalah kayak orang pura-pura punya project apa segala macam, terus ujung-ujungnya kayak kesannya kayak phishing atau kayak minta seed phrase gitu kan, jadi kayak bahaya banget gitu. Jadi saran gue kalau misalnya punya INS jangan dipusatin di satu wallet itu sih, tapi kayak pakai multiple wallet. Atau kalau bisa sih ya di ledger gitu. Ya, didiversifikasi kayak gitu ya. Ya soalnya nggak cuma ini aja sih Mbak, kalau ya namanya kayak unstoppable domains tuh pernah dengar Mbak? Hampir sama kayak gini juga kan? Tapi kalau domainnya udah diambil orang dulu kan, padahal kita nggak punya, itu kan juga ini apa? Iya banget. Ya, ngerti iya kan? Banget karena gue sendiri korbannya sih. Jadi makanya jadi bukannya kita kan, tapi ya I don't know lah. So, mungkin ke depan bukan masalah hanya security-nya, tapi domainnya itu sendiri sih yang harus image apalagi kalau misalnya udah jadi kayak itu jadi identitas lo di internet, itu kayak jatuhnya kayak kalau misalnya orang minta, oh ini ya bisa dikirim ke yourcryptobabe.if, padahal itu bukan punya gue gitu. Ya, exactly ya. Sekarang aja yang nggak usah jauh-jauh, yang kita kayak crypto scammer aja yang kayak ngetek tiba-tiba di Twitter aja itu akunnya verified, padahal nggak ada sama sekali urusan sama orang yang punya kan, nggak tahu lah. Iya. Banyak deh. Ya itulah. Terus yang tadi gimana Pak? Sorry. Banyak deh crypto scam, kayak hati-hati aja. Kayak aku selalu pesennya ke orang-orang yang baru masuk tuh hati-hati banget gitu, jangan asal ngeklik link, jangan asal ngasih password apa segala macam. Iya sih, bakal sampai promote tweet loh, ada-ada aja. Dia bisa ini loh apa? Di sana linknya tuh dicantumin di promote tweet itu, terus sama ini apa? Nggak hanya itu aja sih, masalah apa itu kemarin namanya? Ya kalau misal phishing di email itu kan ada linknya. Nah jadi jangan pernah diklik sih, walaupun important task atau apa ya, jangan lah guys. Jadi ya harus hati-hati ya guys untuk ngeklik link kayak gitu ya. Kalau aku sih biasanya kalau misalnya ada kayak newsletter atau apa yang penting gitu, aku biasanya Google lagi sih, kayak oh ini beneran nggak ada kayak gini gitu. Biasanya kalau scamnya udah lumayan gede dan projectnya aware, itu dia ngepost juga kayak oh ini ada phishing going on gitu. Biasanya keluar sih. Jadi itu harus kalau orang belum sorry Pak. Kalau orang belum biasa sih biasanya kayak oh ada yang seru nih diklik gitu, terus kayak apa kehack apa segala macam, nggak bagus juga. Sampai ya kalau aku sih biasanya pakai Mbak tahu incognito kan? Biasanya kan incognito nggak langsung masuk ke browser gitu ya. Cuman kan tetap risky juga sih ya kalau orang nggak familiar sama itu ya. Jadi ya mungkin ya hati-hati aja guys, kalau crypto scam ini masih ya namanya juga market kayak gini ya. Elon Musk aja mau beli Twitter, dia pengen matiin semua bot tuh, gimana cara itu aku nggak ngerti. Imagine Elon Musk. Iya. Banyak duitnya lah, dia bisa lah nyari orang buat melakukan hal tersebut. Iya. Dia beli mau dibikin open source juga kan? Ya Twitternya open source. Udah kayak beli nasi uduk. Dia bisa kontribut lah orang kalau udah open source kayak gitu ya. Bisa ya. Jadi kalau Mbak sendiri pernah dengar yang ada juga yang sebenarnya INS tapi buat Bitcoin, Mbak tahu Stack nggak? Bitcoin Stack. Stacks Bitcoin. Itu dia build on top of Bitcoin juga sih. Jadi kayak smart contract-nya dari Bitcoin. Jadi dia .btc ininya, domainnya. Jadi ada juga yang mungkin Mbak bisa cari bentar kalau Mbak punya extra waktu kayak gitu. Ntar gue lihat deh. Iya, tapi itu nggak khusus dari Bitcoin Maxi, soalnya Bitcoin Maxi nggak terlalu percaya Web3 juga kan. Jadi masih masih lama lah. Jadi untuk yang Mbak bilang domain tuh ada satu, jadinya itu agak susah sih menurut aku. Soalnya butuh mengkonfis ya Bitcoin Maxi ini juga kan, yang mana salah satu market share di kripto ini terbesar di kripto ya. Benar. Kayak
kayak nggak cuma Bitcoin Maxi lah, kayak semua ada maxinya gitu, kayak Ethereum Maxi juga idealnya kayak mereka mintanya A B C. Gue sih kayak ya udahlah. Gue nggak terlalu agamis kalau soal blockchain. Ya, kalau aku sih ya bukannya agak bisa tahu apa ya. Maksudnya kalau misal tujuannya untuk memperbanyak Bitcoin sih. Walaupun ya ada orang yang nggak pengen sentuh sama sekali altcoin ya. Aku kalau masih ada ini, aku ya convert ke Bitcoin sih. Intinya untuk memperbanyak Bitcoin lah. Iyalah. jangan ditolak kesempatan untuk melipat gandakan Bitcoin. Iya, soalnya udah susah sih. Ya, aku ngerti mungkin ada orang yang pengen nge-flip NFT atau nge-flip Bitcoin atau kayak gimana tuh ya. Untuk yang memang Bitcoin ini udah market cap-nya udah berapa kan, jadi agak susah untuk dapetin juga. Iya, kayak maksud gue kayak banyak sih orang yang masih kayak misalnya nge-flip sesuatu terus yang dilihat kayak oh iya gue dapat kayak $400,000, padahal itu juga nggak sebegitu banyak BTC gitu. Ya, Cuman kalau misalnya orang belum punya apa-apa dapat segitu juga seneng juga gitu kan. Kalau misalnya Bitcoin masih kan kebanyakan mereka early adopters gitu, jadi dari zamannya yang kayak masih murah gitu. Kalau misalnya orang baru masuk kayak nggak kerasa gitu lah gitu. Iya benar sih, secara psikologi. Soalnya ya mungkin kalau udah hyper Bitcoinization, Mbak tahu kan hyper Bitcoinization? Nah itu mungkin udah di measure dari Satoshi sih. Jadi kita nggak bisa ngelihat 0,000 Bitcoin lagi itu ya benar masih murah, nggak ada cukupnya kayak gitu. Cuman kalau ntar udah di measure Satoshi, Bitcoin is going up forever kan? Ada. Jadi masih agak jauh sih kalau hyper Bitcoinization itu menurut aku. Ya, aku sih jatuhnya sih kayak kalau Bitcoin itu jatuhnya lebih ke buat long term sih. Jadi misalnya aku kayak nge-flip sesuatu terus dapat di BTC terus itu aku kayak taruh aja di ledger terus aku lupain gitu. Kayak aku lihat aja kayak 5-10 tahun lagi gitu kan. Jadi nggak ke apa sih namanya kayak nggak tergoda buat ngejual gitu kalau misalnya harga turun. Sekarang saking udah kayak 2 cycle jadi kayak bodo amat gitu. Kayak kalau mau harganya naik. Kalau BTC bodo amat juga selamat sih, iya. Benar sih, Pak. Kalau BTC bodo amat juga, justru bodo amat itu ya yang paling selamat kan. Kita ngelihat untuk masa depan aja kan sebenarnya. Banyak orang juga yang kayak Mbak tahu Peter Schiff kan, dia keys-nya hilang kan. Tapi secara nggak langsung orang yang kehilangan keys itu, secara nggak langsung ngepump back yang orang Bitcoin itu, soalnya supply-nya hilang dari sirkulasi kan. Benar. Sekarang aja kayak yang Bitcoin yang sisa di mining lebih kecil dari yang udah hilang. Benar. Jadi itu cuman ada satu aja sih jalannya, kecuali kayak ya dunia ini kiamat gitu terus udah nggak ada internet gitu kan. Jadi kayak itu baru kayak go to zero gitu. Tapi kayak selain itu sih aku nggak ngelihat ada arah lain buat BTC sendiri. Ya, benar. Nah, terus Mbak tadi sempat mention ledger juga. Nah, mungkin bagi yang belum ada ledger kayak gitu ya. Ini Mbak konekkan ledgernya ke MetaMask kayak gitu kan? Maksudnya kalau misal kita nge-swap atau apa di MetaMask itu bisa dikonek ke ledger atau mungkin Mbak bisa share experience Mbak mengenai ledger kayak gitu. Kalau aku sih ledger nggak aku pakai buat transaksi gitu-gitu ya, kayak kalau misalnya aku mau transaksi kayak gitu-gitu aku transfer ke hot wallet dulu, jadi kayak ke MetaMask-nya sendiri gitu. Kalau misalnya itu lebih buat jatuhnya kayak apa sih, kayak peti emas gitulah, jadi bener-bener kayak buat nimbun berangkas kayak buat nimbun aset aja gitu. Jadi kayak at the same time kan kayak aku sekarang udah ada INS nih, jadi ini kayak kesannya kayak oh dia nggak ada duitnya gitu. Jadi semuanya aku taruh aja di ledger gitu, biar kesannya kayak oh ya udahlah dia masih miskin, nggak bisa kita scam juga gitu. Jadi itu lebih kayak aku lebih mikir security-nya juga sih, kayak aku nggak pengen mencampur adukan ledger sama hot wallet karena aspek security-nya itu yang menurut aku paling penting. Ya, apalagi kalau kita ya pernah berita nih baru-baru ini aja, MetaMask kan update tweetnya kan, nggak baru habis di phishing kayak gimana, itu klasik lah, dia sering kejadian lah di MetaMask kayak gitu.
Nah, sebagai praktisi Mbak di sini untuk avoid ya Mbak tadi sempat mention juga jangan klik yang asal-asal kayak gitu ya. Di rentan apalagi kalau di Windows ya, kalau di iOS seenggaknya masih bisa lah untuk produk dari Apple kayak gitu ya. Kalau dari Windows ini kan gampang dieksploit ya, apalagi kalau kita cuman browser atau kayak gimana, walaupun punya antivirus atau gimana tetap masih bisa exploit. Nomor Mbak di sini ya sebagai praktisi experience Mbak bisa di-share nggak gimana untuk yang nggak usah mengatasi hal ini ya, tapi untuk memprevent sih. Ya, Meminimalisir ya, kayak resikonya. Itu menurut aku sih pertama ya dari kita sendiri sih kayak apa namanya pikirannya itu harus dengan mindset kayak kalau misalnya itu terlalu bagus kayak too good to be true itu it probably is gitu. Jadi jangan kayak kita ngelihat kayak oh iya kalau misalnya kamu kirim kita 1 Ethereum nanti kita kirim balik 2 Ethereum gitu. Iya, benar. Itu kan klasik banget kan. Tapi kayak banyak gitu orang yang masih kayak apa namanya? Ya dia ngirim-ngirim aja gitu dengan harapan kayak oh ya ini kayak ada nih quick buck gitu kan. Ya. Jadi kayak kita harus bisa menginternalisasi begitu kita investasi sesuatu kayak nggak ada jalan cepat menuju kekayaan gitu. Ya, kayak orang kalau misalnya tiba-tiba jadi kaya itu pun karena kayak ya dia investasi misalnya kayak banyak gitu dan 1 dari 100 investasinya dia itu jadi bagus ya. Itu nggak ada shortcutnya kayak menurut aku sih semua orang kayak either dia harus disiplin atau kayak ya itu kayak sebar benih aja gitu kan. Nah kembali lagi kayak kalau misalnya kita ngelihat sesuatu yang bagus kayak yang menjanjikan apa banget itu kayak ya harus diingat itu aja sih. Pertama kayak dengan ngelihat itu apakah itu terlalu bagus atau termasuk reasonable atau enggak gitu sih. Ya benar sih. Apalagi ya nggak cuman yang kalau misal kita dapat 1 Bitcoin dapat 2 Bitcoin kayak gitu sih. Ada mungkin kalau yang tren lagi rug pull ini ya Mbak. Maksudnya APY nggak wajar, APY bisa ratusan jutaan persen itu gampang. Ya menurut Mbak di sini itu ya nggak bakal sustain kan APY kayak gini. Soalnya nggak there is freelance lah. Ya itu kayak jatuhnya itu kan maksudnya apa ya? Kayak kalau misalnya kita ngerti ekonomi itu udah ada dari zaman dulu gitu kan. Itu jatuhnya ya Ponzi gitu. Kayak orang yang kalau misalnya kita ngelihat angka segitu, kalau misalnya kita nggak masuk di awal, ya kita orang yang jadi duitnya terambil gitu kan. Ya, benar. Kalau misalnya kita dan menurut aku mau seawal apapun kecuali kita yang bikin kontrak, smart kontrak ya nggak itu juga. Cabut liquidity lah, itu kan klasik kan kalau Excel liquidity itu kan. Jadi Mbak pernah dengar quote ini nggak? If the yield is too high, have you considered it? You might be the yield. Jadi kalian yang jadi yield ya kan? Kalau misal kalian ini guys, kalau kalian misal ikut yang APY jutaan persen itu, ya jelas, bukan ya. Jadi farmer lagi, jadi yield. Ya tapi sekarang dinormalisasi, Mas. Soalnya ya mungkin kayak Mbak tahu lah, aku nggak pengen nyebut produknya sih, cuman ini sih yang satu-satunya acquire Bitcoin, Terra Luna kan, itu APY-nya gila juga tuh, tapi community-nya gede, tapi dia acquire Bitcoin, jadi orang institusi mulai narik diri juga kan di sana kan? Iya, kalau itu gede pun nggak yang gede banget ya, itu kayak 20% gitu nggak sih? Iya 20%, 20% itu udah risky menurut aku ya, ini kan beda-beda ya. Orang kan risk tolerance ya. Itu menurut lo gimana ya? Itu kayak aku sebagai kayak yang pernah involved di project kayak DeFi gitu bisa macam-macam sih kayak kan bisa juga dia apa ya namanya kayak nge-leverage ke project lain gitu kayak dimasukin lah ke kemana duit orang. Ya terakhir Terra Luna ini sama Avalanche ya. Terus ya. Benar sih itu risky. Aku nggak bilang itu salah kayak itu benar-benar risky. Cuman ya risk appetite orang-orang beda lah ya kayak kalau misalnya dia nganggep kayak oh gue masukin misalnya kayak berapalah 100 juta terus dapat 20% dalam setahun
Atau jangankan setahun kayak 20% dibagi 12 bulan berapa sih? Kayak kalau misalnya dia merasa itu cukup, kan dia bisa gitu exit senyamannya dia. Jadi tergantung orangnya aja sih, kayak di mana rasa nyaman itu. Kalau misalnya emang nggak nyaman ya nggak usah gitu. Iya sih, banyak yang DeFi itu kan kalau di-exploit itu kan ya, apalagi udah cabut liquidity kayak gitu. Itu cuma numbers doang, jadi nggak bisa ditarik, nggak bisa diapa ya, walaupun kita udah niatan lebih awal, cuman ya jadi orang kan nggak ngerti itu kan, jadi kita ya harus aware lah guys sama yang APY yang nggak jelas itu ya. Itu dulu kayak mantan aku dulu kena tuh rug pull. Jadi zaman 2020 deh, zaman kayak DeFi summer itu kan kayak Yes, exactly. maksudnya dengan gas yang waktu itu mahal banget, kayak satu kali masukin liquidity di Uniswap tuh bisa kayak $400 gitu kan. Kalau misalnya kita masukin 1 juta kan nggak worth it ya. Itu Benar. orang Jadi bisa ya tinggal di swap aja lah, ya benar. orang masukin kayak bisa kayak $20.000 gitu minimal. Dah itu kalau misalnya udah ikut project-project yang kayak oh iya nih gue bisa dapat $3.000 dalam sehari, terus besokannya developernya pergi gitu kan nama duit kita gitu kan. Jadi itu bisa ini banget sih. Nggak usah jauh-jauh Mbak, yang token artis itu ya walaupun nggak ada APY ya, cuman ya kan dijual hampir sama ya. Cuma aduh lah, aku nggak pengen komen, kalian bisa simpulkan sendiri ya guys. Maksudnya ya do your own research lah masing-masing gitu. Ya, benar. Terus ya tadi balik lagi tadi sih kayak senyamannya kita aja kalau misalnya ngerasa itu. Again kayak buat aku tuh yang paling penting adalah kalau misalnya itu too good to be true, itu most likely is. Karena gue juga pernah bukan kena ya, maksudnya kayak gue masuk project terlalu telat. Jadi kayak misalnya apa ya di Avalanche tuh gue nggak tahu deh lo tahu atau nggak, namanya Wonderland. Ya. Gue masuknya lumayan telat, jadi kayak meskipun gue hilangnya nggak sebegitu banyak, cuman tetap aja sih kayak oh kenapa sih gue nggak ngedengerin diri gue sendiri, ini tuh too good to be true gitu. Jadi kayak nggak bakal setahun gitu, itu maksimal kayak 1-2 bulan lah kayak gitu-gitu. Ya. Kayak yang di BlockFi aja, dia punya APY gede-gede juga kan. Tapi dia kan ngambil arbitrage dari GBTC kan, masih ketergantungan dari GBTC. Cuman kalau dia nggak bisa ya kayak sekarang kan lagi diskon atau ya dia itu kan pilihannya ada 2 ya. Kalau GBTC itu kadang premium atau diskon ya. Jadi dia kalau nggak bisa manage itu ya tetap susah untuk long term kan GBTC ini. Ya kalau aku sih kalau kayak BlockFi itu gue nggak sukanya karena dia centralized custodial ini staking, jadi kayak gue nggak mau ngasih duit gue ke sembarangan orang. Jadi ya kalau misal kayak Binance atau apa ya exchange lah. Jadi dia tuh ya mungkin produknya banyak ya. Jadi untuk likuiditas juga masalah APY juga dia lebih rendah. Jadi dia bisa manage sendiri. Itu masih risiko rendah lah kalau hitungannya, kalau kayak crypto exchange kayak gitu ya. Tapi kalau produk yang Mbak benar bilang tadi, cuma ada lending atau itu, kalau misal suatu saat misal market crash atau ya gitu kan, jadi ya I don't know lah. Ya, itulah perbedaan crypto bank. Mungkin crypto exchange ini nggak bisa dibilang crypto bank juga sih, lebih ke ya ada produk leverage-nya juga kan, ada ya crypto casino lah mungkin lah. Bisa juga dibilang kayak gitu. Cuman kalau tergantung sih kayak kalau pokoknya gue pribadi sih emang kurang suka kalau misalnya itu custodial staking, karena itu kesannya kayak kan gue masuk kripto ini buat move away dari bank ya, terus gue ujung-ujungnya gue ngasih lagi duit gue ke orang lain gitu, kayak apa bedanya gitu. Walaupun APY-nya lebih gede ya. Nggak worth it sih, benar. Jadi gue nyari aja yang agak decentralized. Atau ya udahlah gue nimbun aja Bitcoin. Iya, kadang juga decentralized ya paling ya kalau misal gas fee atau apa yang lebih mahal kayak gitu. Jadi ya itu ada faktor yang bikin kita ya itu cost dari decentralized lah. Cuman selebihnya ya untuk apa ya guys, kalau kalian masuk kripto dunia Bitcoin tapi balik lagi centralized,
Jadi ya mungkin seperti itu. Ya mungkin ini udah hampir sejam juga. Ini no financial advice lah. Sebelum aku tutup, Bitcoin Price Prediction, ini just for fun. Menurut Mbak ini masih lanjut bull marketnya atau sudah selesai? Atau Mbak punya angka target sendiri? Kalau cycle sih kayaknya kalau yang sekarang ini bakal either sideways atau turun ya. Jadi kayak aku sih kalau udah harganya di bawah kayak 40.000 gitu, aku udah di DCA lagi gitu, dollar cost averaging. Tinggal tiap gajian tinggal nunggu turun aja terus beli serok gitu kan. itu lebih nggak menyetreskan diri daripada kayak apa nungguin harga segala macam. Kalau menurut aku sih next cycle itu bisa yang kayak at least 120.000 lah per BTC. Ya berarti tergantung ini udah bear market kayak gitu ya? Ini ya dibilang bear market juga enggak sih, jatuhnya kayak apa ya lesu aja gitu. Ya bear market ya. Ya kalau bear market sih ya hitungannya kayak 2018 sih. Kalau misal benar-benar bear market bisa minus 80%. Wow, ini belum sih, ini baru kayak baru 55% kemarin pas 33.000 dari 35.000. Yeah. Cuman we never know lah. Maksudnya ini just for fun aja tadi kayak gitu. Benar. Yay. Okay. Wah, nggak kerasa nih udah jam segini. Ya udah. Maybe that's it for today. Thank you Mbak udah join ya. Maksudnya udah datang ke Crypto Channel. Support terus ya Mbak Vega ya. And leave a like and subscribe to our channel.